Selamat datang teman-teman ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan keempat dari Balai 3 SKS. Dan kali ini kita akan mendapatkan materi tentang panen kangkung yang selama ini sudah kita rawat dan kita besarkan bersama. Oke, nanti seperti minggu-minggu sebelumnya akan ada virtual photoshoot juga, tapi nanti akan dilakukan secara diam-diam. Jadi teman-teman mungkin bisa sok cantik, sok ganteng gitu ya selama acara ini berlangsung. Iya apa gitu, nggak apa-apa karena nggak tahu kapan difotonya sama Mas Philip nanti. Oke? Kalau gitu langsung aja Mas Ito sepertinya sudah siap. Silakan Mas Ito. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Iya, sama-sama. Halo teman-teman, ketemu lagi di Balai 3 SKS minggu keempat. Sebentar lagi kita mau panen. Jadi di pertemuan kali ini saya cuma mau nge-share aja sih, sama nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Jadi hal yang pertama yang mau saya share yaitu perawatan. Jadi biasanya sebelum panen itu kita kan mau panennya itu dalam kondisi yang bagus ya kangkungnya. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah nutrisi. Nutrisi kalau di literatur itu untuk kangkung 600 ppm. Nah, tapi karena teman-teman kan belum dapat TDS-nya untuk mengukur nutrisinya, teman-teman lihat dari kondisi fisik tanamannya aja. Hijau bagus gitu ya, hijau tua gitu. Nah, kalau ada hijaunya yang mulai pudar, menguning gitu, itu tanda-tanda kekurangan nutrisi. Nah, nanti teman-teman bisa nambahin sama nutrisinya 1 tutup botol untuk masing-masing warna, dicampur ke air, kemudian diaduk rata gitu. Nah, perawatan juga, jadi untuk mencegah tanaman kita diserang hama. Jadi teman-teman bisa bikin pestisida organik. Itu teman-teman bisa buat dari bawang putih, rendaman bawang putih, rendaman tembakau. Nanti teman-teman rendam, kemudian airnya itu bisa teman-teman semprotkan. Karena untuk kangkung ini ada beberapa hama yang seneng banget untuk nemplok di daunnya. Jadi teman-teman tahu ada kutu daun ya, yang kecil-kecil itu ada kutu daun. Kemudian kalau lokasi penyimpanan instalasinya di luar itu nanti teman-teman bisa kangkungnya bisa dimakan serangga kayak belalang, kemudian beberapa lagi yang seneng banget karena memang hidroponik itu teksturnya kan lebih kriuk-kriuk dan lebih manis dari sayuran yang ditanam dengan model yang lain. Jadi hamanya bakal lebih banyak sih. Jadi proteksinya untuk menjaga tanaman kita lebih bagus itu sebelum panen agak sedikit ekstra. Itu kemudian untuk cara panennya, jadi ada 2 cara panen. Jadi yang pertama teman-teman bisa cabut langsung seakarnya, kemudian dipotong dan dimasak gitu ya. Bisa juga kalau teman-teman mau panen terus-menerus, teman-teman bisa potel aja batangnya. Potel ya. Tahu potel ya? Ya, bisa dipotel aja batangnya. Nanti dari sisa ini akan tumbuh daun yang baru. Gitu. Jadi untuk kangkung sendiri kalau dipotel gini dia bisa sampai 3 kali. Jadi setelah 3 kali biasanya rasanya udah keras, batangnya udah keras, kemudian rasanya udah mulai pahit juga. Jadi 3 kali potel itu udah paling maksimal. Jadi potel, ditunggu lagi, teman-teman potel. Setelah itu teman-teman harus ganti dengan tanaman yang baru. Gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di tempat kami nggak ada net potnya karena memang pada dasarnya net pot itu hanya membantu dia untuk tumbuh tegak selama masa pertumbuhan, gitu. Selama akarnya belum banyak, dia butuh tempat untuk bertumbuh. Jadi
kami pakai netpot di awal, kemudian setelah tinggi tanaman sudah melebihi tinggi netpot ini, sudah keluar daun sejatinya, kami ambil, kemudian kami taruh ke dalam sini. Itu akan lebih memudahkan nanti saat panen, karena saat kangkung dewasa itu kan akarnya banyak banget. Nah itu nanti agak susah nyabut dari jaring, lubang-lubang jaring yang ada di sekitarnya, karena kan dia keluar dari sini. Itu kemudian bagi teman-teman yang pengen serius di bidang hidroponik, untuk kangkung sendiri, kalau teman-teman mau jual ke swalayan, harga per kilonya itu 8 sampai 10 ribu rupiah per kilo untuk kangkung. Nah, untuk ke swalayan, teman-teman harus panennya bersama akar, jadi cabut gitu, karena itu adalah bukti bahwa kita menanam sayur itu secara hidroponik. Nah, kalau teman-teman mau kirim ke end user, ke konsumen langsung, itu harganya bisa agak tinggi, sekitar 14 sampai 15 ribu per kilo. Jadi nanti bisa teman-teman pertimbangkan, kalau misalnya mau serius di hidroponik, nanti bikin dulu sasaran pasarnya apa, nanti teman-teman bisa melanjutkan dari situ. Begitu mungkin Mbak Tasya. Oke, terima kasih Mas untuk penjelasannya. Teman-teman, kita masuk ke Q&A ya, kalau ada yang ditanyakan. Mungkin kesulitan, keluh kesah selama teman-teman menanam kangkung secara hidroponik ini ada nggak? Kira boleh? Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau soalnya boleh. Nah, boleh. Kami dengan senang hati bisa menerima panenan teman-teman. Adakah teman-teman? Adakah? Kalau kutunya terlalu harus disemprot nggak Kak? Enggak. Jadi kalau misalnya kutu, dia cuman merusak fisiknya. Jadi dia nggak marah. Tapi nanti daunnya itu jadi kotor karena fesesnya. Jadi teman-teman bisa cuci aja, diambil, kemudian direndam air. Oke, Kak Tito. Oke. Ada. Untuk nutrisi. Sampai akhir apakah memakai nutrisi dengan ppm yang sama? Oke. Nah, kami pakai 3 sistem pita tanam di 777 dan sisanya untuk tanam. Jadi 7 pertama itu tebal pertama dulu di 7 hari pertama itu air putih tanpa nutrisi gitu ya. Kemudian hari berikutnya kami beri nutrisi dengan tingkat 50% dari nutrisi normal. Jadi kalau misalnya kami pakai 100 ppm berarti 300 untuk di 7 hari kedua. Satu hari kedua kasih yang full nutrisi 60 ppm. Analoginya saat kita masih bayi, kita juga makannya kan sedikit. Seiring dengan pertumbuhan manusia bertambah besar badan kita, makanan yang kita butuhkan itu juga bertambah. Kami membawa pemikiran itu ke tanaman gitu. Sebenarnya mau dikasih langsung full juga nggak apa-apa. Cuman kalau dari kami dari segi bisnis pertumbuhannya yang pengalaman kami pertumbuhannya nggak beda hari panen. Jadi dengan nutrisi yang dikurangi dulu baru seperti yang full nutrisi dari awal
panennya nggak terlalu jauh, paling 4-5 hari gitu. Nah 4-5 hari itu kalau kita bisa menghemat nutrisinya kan ongkos produksi juga bisa lebih murah. Begitu Mas Syarul. Begitu Mas Syarul. Ya, sudah jelas ya? Terima kasih, jelas. Oke. Itu juga ada pertanyaan Mas Ito. Oke. Nah, waktu itu kita satu kumpul bisa 5 benih. Kali beri sayur lain selada. Oke. Nah, untuk satu rokul satu tanaman atau satu rokul satu beberapa tanaman itu dilihat dari visi tanamannya. Jadi kalau kangkung kan dia tumbuhnya ke atas. Nah itu kita bisa beri satu kelompok rokul itu bisa lebih dari 5 karena dia tidak bersaing karena tumbuhnya kan ke atas, dia nggak butuh tempat yang luas. Nah kalau selada, selain dia tumbuh ke atas, dia juga tumbuh ke samping. Jadi dia butuh luasan yang cukup luas untuk melebarkan sayap. Oke. Jadi untuk tumbuh bagus dia butuh tempat yang luas. Jadi sebenarnya persaingan tumbuh. Kalau selada dikasih 2 biji dalam satu rokul itu masih bisa. Tapi kalau udah di 3 tumbuhnya udah nggak bagus. Jadi dalam satu rokul itu ada yang gede, ada yang kecil. Seperti itu, baik ya. Berarti disesuaikan dengan jenis sayurnya juga ya, Mas? Ya, betul sekali. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Mas Tito, tapi kalau saya tuh jadi, udah itu, ternyata ada pertanyaan. Oke. Kenapa harga jual ke swalayan dan ke konsumen langsung itu berbeda harganya? Itu perbedaan harganya disebabkan oleh apa? Oke. Jadi kenapa harga konsumen lebih tinggi? Karena kita memotong banyak rantai pemasaran, jadi kita bisa ambil margin yang lebih tinggi. Karena kan konsumen, kalau misalnya kita konsumen, berarti kan konsumen langsung menerima di tempat. Nah itu bisa banyak. Kemudian kalau kita ke swalayan itu ada yang tahu ada yang namanya sistem titik jual. Nah sistem titik jual itu akan ada banyak retur dari sayuran. Nah itu yang kita tahu itu. Dan swalayan memang harganya rendah supaya mereka bisa jual lebih tinggi untuk marginnya. Itu apakah menjawab? Berarti mungkin Mas Tito, saya jadi penasaran kalau misalnya kita titip di swalayan itu, ada nggak sih minimum kita harus kasih atau kita harus taruh di swalayan itu jumlahnya berapa minimal? Oke. Kalau minimal stok di swalayan itu tergantung dari swalayannya. Jadi dari yang selama ini ada swalayan yang dia kasih proses order kami. Misalnya seminggu ini kita mau di langsung pack. Ya udah kami kirimnya sesuai proses ordernya dia. Ada juga yang kami lihat kondisi di swalayan. Kalau misalnya kami kirim hari Senin terus hari Selasa kantungnya sudah habis, mau kami harus kirim lagi. Jadi ada dua sistem. Ada yang pakai proses order tergantung dari permintaan mereka. Ada yang kami harus ngomong sendiri. Kami harus lihat spot, ini kondisinya udah bagus, ini masih bisa ditahan 1-2 hari atau ini stoknya udah habis, kami harus buat lagi. Gitu sih Mbak Satya. Oke, terima kasih Mas Tito. Berarti kalau
teman-teman di sini mau fokus ke hidroponik, tidak hanya tentang cara menanamnya, tapi juga gimana manage-nya ya Mas Ito. Iya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin satu pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman buat kebersamaannya selama kurang lebih 4 minggu ini. Sebelumnya tapi kita mau foto bersama dulu. Oke, Mas Philip supaya bersiap-siap. Mungkin bisa diperlihatkan kangkung yang sudah kita tanam seperti anak sendiri. Kita rawat dengan sepenuh hati. Sudah semuanya? Oke, 1. Belum? Gimana nih, sudah belum? Syahrul sudah? Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman. Iya, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman makin memperdalam ilmu hidroponik ini. Dan juga gini teman-teman, jangan lupa untuk tunggu informasi mengenai edukasi-edukasi hidroponik yang akan dilangsungkan oleh Balai ke depannya. Dan untuk informasi lebih lanjut supaya teman-teman gak ketinggalan, boleh di-follow Instagramnya @balaihidroponik supaya di sana nanti, karena update-nya akan terus ada di sana ya Mas, itu bener ya? Ya, betul sekali. Oke, nah sebelum kita berpisah, mungkin Mas Ito mau mengajarkan kepada kami semua jingle balai yang sangat legendaris itu Mas Ito. Oke, siap. Ya. Teman-teman, jadi kan kami mungkin beberapa teman juga udah pernah lihat di Instagram kami. Jadi kami punya jingle kebanggaan yang selalu kami kumandangkan kemanapun. Jadi ini caranya. Jadi awalnya aku ngomong dulu paket instalasi hidroponik kayak gini, terus nanti teman-teman semua jawabnya beli di balai aja. Beli di balai aja gitu ya. Ajanya yang manja ya. Aja gitu. Oke. Sebelum kita mulai, apa namanya? Mungkin on speaker dulu kali ya. Di unmute dulu mungkin teman-teman supaya kita bisa nanti ajanya sambil manja sambil gini. Begini. Sarangio. Ayo Pak, aduh manjanya Mas Tito nih ya. Ingat umur mungkin saya hanya mengingatkan. Saya concern ke opanya. Opa gitu ya. Enggak juga sih. Oke teman-teman, sudah on speaker semua nih Mas Tito. Oke, kita cobakan. Oke. Jadi nanti aku ngomong dulu mau paket hidroponik kayak gini, baru kita bareng-bareng beli di balai aja. Oke ya. Oke. Kita coba. 1, 2, 3. Mau instalasi hidroponik kayak gini, beli di balai aja. Yeay. Oke. Oke. Supaya tidak gimmick ya, itu kita apa adanya, betul sekali. Oke teman-teman, kalau begitu terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalau teman-teman ikut edukasi-edukasi tentang tanaman hidroponik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Duh. Sudah ya. Oke, terima kasih teman-teman.